Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi cara menulis kutipan, catatan kaki, dan referensi dalam karya ilmiah. Kelompok 10 beranggotakan Mira Yunita, Nurul Sofia, Ruli Putri Agustin, Tia Septiani, Widya Ayu Amelia, dan Yulianti. Selamat menyaksikan materi dari kami. Materi yang pertama, kutipan. Pengutipan adalah proses meminjam pendapat para ahli dalam disiplin tertentu, baik langsung ataupun tidak langsung, yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah. Nah, hasil pengutipan itu sendiri disebut dengan kutipan. Ini menurut Izeminiko tahun 2015. Fungsi dari kutipan itu sendiri ada dua, yaitu untuk menunjang pendapat penulis dan sebagai bukti tanggung jawab penulis. B. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat yang diambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dari sebuah teks asli. 2. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman dari seorang penulis atau tokoh terkenal berupa intisari dari pendapat tersebut. Catatan kaki. A. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang diletakkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Semua kutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijelaskan sumbernya dalam catatan kaki. Catatan kaki digunakan untuk memberikan keterangan, komentar, atau untuk menerangkan sumber kutipan yang digunakan pada tulisan tersebut. Jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap adalah catatan kaki yang ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, nama atau nomor seri, jumlah jilid, nomor cetakan, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat adalah catatan kaki yang ditulis secara singkat, tidak selengkap catatan kaki yang pertama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat catatan kaki antara lain, hubungan catatan kaki dan teks ditandai dengan nomor penunjukan yang ditempatkan agak ke atas setengah spasi dari teks. Terus, pemberian nomor urut yang berlaku untuk tiap bab atau untuk judul buku dipergunakan tanda seluruh karangan. Pengertian referensi dan tujuan referensi. Referensi adalah suatu yang dipakai dalam penyampaian informasi untuk memperkuat pernyataan yang tegas, atau yang sering kita sebut juga dengan rujukan. Dalam referensi ini, kita memakai faktual dan non-faktual. Dalam referensi faktual, terdiri dari statistik, contohnya kesaksian serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Dalam referensi memiliki tujuan-tujuan, antara lain yang pertama, untuk memperkuat argumen dan teori. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Contoh referensi. Contohnya yaitu Smith, J. dalam kurung 2005A Harvard referensi (2) Jolly Good Publishing. A. Daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliologi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lain yang mempunyai pertalian dengan karangan yang telah disusun. Daftar pustaka berfungsi sebagai sumber informasi bagi seorang peneliti atau penulis agar tulisannya dapat dipertanggungjawabkan. B. Petunjuk umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka diletakkan di akhir tulisan. Yang kedua, daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Yang ketiga, nama penulis diurutkan menurut abjadnya. Yang keempat, tiap sumber bacaan diketik dengan jarak atau spasi. Yang kelima, jarak antar sumber 2 spasi. Yang C, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis daftar pustaka.
Yang pertama, nama pengarang. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, tempat terbit. Yang kelima, penerbit. Demikianlah materi dari kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.